Kan dokter periksa ya, USG ya dok ya. Hmm. Kalau ternyata ada kelainan pada anak, cacat fisik misalnya, Iya. atau misalnya wanaudzubillah terjadi kematian saat lahir, Iya. bagaimana dokter? Apa yang dokter sampaikan kepada keluarga terlebih dahulu dok? Ya, yang jelas kalau misalnya ataupun biasanya kan kalau Down syndrome itu lebih cenderung pada usia-usia yang di atas resiko tinggi, misalnya di atas. Masuk ke judul, bukan judul, pertanyaan pertama tadi, masalah kuliah kedokteran. Iya. Harus pintar, harus banyak duit. Nah, ini gimana dok? Apakah benar seperti itu dok? Mau jadi apa? Mau jadi apa? Mau jadi dokter. Buat teman-teman semua yang anak-anaknya mau jadi dokter, nih harus saksikan podcast ini karena hari ini alhamdulillah bisa mendatangi Dokter Wahyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sehat ya Pak Dokter ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi Pak Dokter, kita membahas stigma tentang katanya yang sekolah kedokteran hanya orang-orang kaya. Apakah benar seperti itu? Jangan jawab dulu Pak Dokter. Itu kita simpan buat di tengah-tengah supaya penonton mau nonton sampai habis kan gitu. Oke. Pak Dokter, kita sekarang lagi di RSAR Bunda Lubuk Linggau. Iya. Masya Allah ya. Ini rumah sakitnya besar, ya, bertingkat-tingkat, Masya Allah. Ini berarti pasien sekitar sini ya, Lubuk Linggau ya? Atau ada yang dari jauh-jauh juga kiriman? Ada dari daerah sekitar perbatasan dari Lubuk Linggau, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi. Ush. Berapa jam dari sini, Pak Dokter? Kalau dari perbatasan Provinsi Jambi itu sekitar kurang lebih 2 jam, 2 jaman. Oke. Kalau dari Bengkulu yang paling terdekat itu bisa sampai sekitar setengah jam ya, perbatasan antara Lubuk Linggau dan Bengkulu. Sampai jauh-jauh orang ke sini berarti itu ada yang istimewa, Pak Dokter. Oke. Apa kira-kira sih istimewanya nih AR Lubuk Linggau nih? AR Bunda Lubuk Linggau? Ya, karena kita sesuai dengan visi misi, kita melayani dengan profesional dan tulus ya. Yang pertama, rumah sakit, dan untuk fasilitas rumah sakit yang ada di rumah sakit AR Bunda Lubuk Linggau ini ya cukup melengkapi untuk beberapa poli-poli. Oke. Ya, misalnya poli penyakit dalam, poli ortopedi, poli THT, poli kandungan dan kebidanan kandungan. Oke, kebidanan kandungan beda ya? Iya. Dokter? Kalau AR-nya apa sih, Dokter? AR ini jadi singkatan dari nama bapak, Ayah Abdurrahman. Oh, Masya Allah. Makanya Abdurrahman Islamic School. Yes. Yang baru saya review lompat-lompat tadi itu kan. Apa juga loh guys. Pak Dokter, Iya. saya teringat kata dosen saya. Saya kan kuliah di pendidikan. Cagur, saya itu calon guru tadinya Pak Dokter. Gitu. Masya Allah. Kata dosen saya, jadi guru tuh lumayan lah katanya. Karena kita ketemu orang-orang yang udah mandi, bersih, wangi. Beda sama dokter. Dokter ketemu dengan orang yang bau balsem, bau koyo, gitu ya dok ya? Oh, enggak juga sih. Enggak juga? Enggak. Sebenarnya pasien-pasien juga ada juga yang bersih, wangi. Oh ada juga? Ya, Berarti sakit apa dia tuh? Apa? Berarti dia sakit apa tuh? Yang mana yang wangi bersih? Iya. Biasanya kalau pasien-pasien yang untuk yang gangguan infertilitas biasanya kan lebih kaum yang lebih apa namanya? Infertilitas tuh bro? Maaf ya. saya tidak paham. Maksudnya yang mengalami gangguan kesuburan atau kesulitan ingin mempunyai anak. Program kan, bayi tabung itu? Iya, program. Nggak harus sampai bayi tabung sih programnya. Kan bisa memulai dari awal dulu kan. Oke, ada tahapannya dong ya? Secara alami dulu. Atau dengan berbantu inseminasi, baru ke tahap yang terakhir bayi tabung kayak gitu. Tapi maksudnya mungkin sebagian kayak poli-poli penyakit dalam ya? Ya mungkin kalau penyakit dalam adalah beberapa pasien-pasien yang memang sudah sepuh biasanya gitu. ya geriatri kayak gitu kan mungkin kan. Ataupun pasien-pasien yang memang kalau dia itu melakukan mandi misalnya itu terasa badan nggak enak kayak gitu kan. Jadi kemungkinan kayak gitu kan kesannya kan. Tapi nggak semua pasien. Nggak semua pasien kayak gitu. Tapi berarti mental dokter harus siap ketemu pasien dengan segala keadaan gitu ya. Karena kita udah dididik dari mulai jenjang kedokteran dasar gitu ya. Dari koas. Sampai ke misal dokter spesialis. Ya kita sudah menghadapi terbiasa menghadapi pasien-pasien dengan segala keadaan. Iya. Dokter UGD kayak gitu berarti lebih siap menghadapi kayak iya, harus siap semuanya. Luka luar gitu ya dok ya rata-rata ya. Iya. Kalau saya kan kayak basic saya dokter kandungan kan terbiasa kami mencium misalnya bau maksudnya itu kotoran
kotoran apa manusia kayak gitu kan. Fesesnya keluar gitu loh. Iya, kayak gitu ataupun bau air ketuban, darah kayak gitu kan itu sudah sangat biasa bagi kami. Iya. Iya tentu itu pembiasaan ya dok ya. Iya. Berarti dokter kuliahnya di mana dulu untuk kedokteran? Kalau kedokteran umumnya saya di Yarsi dulunya. Oh Yarsi. Iya. Yarsi Cempaka Putih. Iya, bener. Berarti dokter anak Jakpus guys, masya Allah. Yarsi berarti ya dok ya. Iya. Kuliah kedokteran itu berapa tahun sih dok? Kalau zaman saya dulu itu masih 6 tahun. 6 tahun. Iya, jadi 4 tahun itu untuk mengambil sarjana kedokterannya, dilanjutkan dengan koas, praktek di rumah sakit 2 tahun. Iya. Oke, jadi 6 tahun masa belajar lah gitu ya Iya. dok ya. 4 tahun teorinya, Iya. 2 tahun praktek full. Praktek full. Oke, di kedokteran, untuk S1 kedokteran, berarti dia dokter umum dulu dok? Atau Iya. gimana? Sebenarnya kalau kita menyelesaikan 4 tahun itu kita sudah sarjana kedokteran. Oh gitu. Iya, sudah mendapatkan SKED namanya singkatannya kan. SK itu apa? Sarjana kedokteran. Oh, sarjana kedokteran Iya, itu dia. jadi kita udah. Untuk mendapatkan gelar dokter, kita harus melanjutkan dengan profesi namanya. Itu tadi koas tadi 2 tahun itu ya. Ada nggak yang nggak lanjut dok? 4 tahun aja deh. Sebenarnya ada, tapi nggak cukup banyak sih. Oke. Iya. Iya. Umumnya koas Ya. untuk supaya bisa dapat gelar dokter, Dokter itu ya. ya. Waktu koas di mana dok? Koas, maksudnya tempat saya koas Iya, dulu. iya. Saya dulu kebetulan koasnya di Rumah Sakit Abdul Muluk Lampung. Oh di Lampung. Iya, Dari Yarsi ke Lampung. iya, Jauh juga ya dok ya? iya. Emang dikirim jauh-jauh sengaja atau gimana? Karena kita dulu kan memang dari Yarsi dulu ditempatkan ada bekerja sama dengan beberapa rumah sakit ya. Karena pada zaman saya dulu Yarsi belum punya rumah sakit pendidikan tersendiri. Oke. Jadi ada beberapa kita dikasih untuk melakukan praktek itu di beberapa rumah sakit yang bekerja sama dengan Yarsi. Nah, kebetulan saya dapatnya di Lampung. Iya. Di Rumah Sakit Abdul Muluk, rumah sakit umumnya. Oke, dok kuliah kedokteran. Sebenarnya dari awal mungkin dokter Wahyu udah niat jadi dokter atau baru kepikiran pas SMA atau gimana? Awalnya sih saya sebenarnya belum ada niat ya ke kedokteran. Saya dulu malah tertariknya dengan mesin kan. Oh, Karena mesin dulu? karena saya suka dengan otomotif kan. Jangan-jangan balap liar. Mungkin ya dulu. Wah iya, benar. Karena di Yarsi kan, jadi iya. kita tahu dekat situ. Jadi saya tertariknya dengan Otomotif? otomotif malah dulu. Cuman ayah saya bilang kalau nanti jadi otomotif sayang dong yang sudah dikembangkan ini. Nggak ada penerusnya. Maksudnya udah ada rumah sakit kan, udah ada itu ya. Dulu ayah juga dokter berarti? Iya, dokter. Oh gitu. Iya. Jadi semenjak dokter Wahyu kecil, memang ayah tuh udah seorang dokter? Iya, udah dokter. Dokter apa? Dok kalau boleh tahu? Kalau ya sama dokter spesialis kandungan juga. Spesialis kandungan juga. Oke. Jadi terinfluence gitu nggak? Atau gimana? Ya karena saya pertamanya kemarin waktu masih kecil saya ngerasa jadi dokter sering ini ya, orang tua, maksudnya ayah saya itu sering nggak ada di rumah gitu. Oke. Nah, jadi mungkin kayaknya agak kurang ini ya. Saya dokter sering di rumah. Nah karena itu saya baru merasakan sekarang kan. Jadi mencoba ada waktu untuk keluarga kan ya. Tapi akhirnya saya merasakan ternyata menjadi dokter ini sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak dan untuk bekal kita di akhirat juga ya gitu. Masya ya. Allah. Gitu. Kapan pola pikir itu timbul dok? Maksudnya dokter ini bermanfaat dan apakah dokter lahiran tahun berapa dok kira-kira? Saya tahun 84. 84 ya. Maksudnya di usia dokter SMA, kuliah, berarti 2000-an awal ya dok ya? Itu kan berarti masih kayak mikirnya mungkin jadi dokter susah, cuma buat orang yang pintar-pintar. Atau dokter memang dari kecil sudah berprestasi ranking 1? Enggak juga sih saya, standar-standar aja. Ranking 2 mungkin? Enggak, berarti standar-standar aja ya dok ya? Iya standar aja. Berarti bukan yang memang ranking 1 terus gitu ya? Enggak. Malah tadi suka motor tadi kan, suka otomotif, otomotif gitu ya? ya. Oke, terus akhirnya memutuskan ke kuliah kedokteran? Kuliah kedokteran. Karena ayah saya bilang, yang ini aja yang sudah pasti aja katanya, yang sudah ini. Ya sudah, karena itu saya ngikut, karena itu saya ikut tes di Yarsi kan. Tes di Yarsi, akhirnya saya jalanin sih. Tesnya apa dok kalau boleh tahu? Mungkin teman-teman yang mau masuk
kuliah kedokteran juga pengen tahu tuh. Mungkin kalau sekarang udah berbeda ya cara tesnya ya. Kalau kita dulu ada tes tertulis aja dengan Tes nilai tertulis. grades ya gitu ya. Oke. Ada grade nilainya gitu. Apa kayak soal jawab gitu atau Iya, gimana? pilihan-pilihan ganda aja. Oh gitu. Ada psikotesnya mungkin? Enggak. Psikotesnya ada. Oh, gitu Tetap ya? ada ya. Ada psikotesnya. Kemudian mulai masuk nih kuliah nih, dok ya. Apa yang dokter kira nggak ada di rumah sakit ternyata, nggak ada di kuliah kedokteran, ternyata wah ada juga nih. Itu hal yang mengagetkan apa dok kira-kira di awal? Mungkin Kuliah. kalau di awal kuliah, saya pikir kan kedokteran itu kan, oh ini pasti sulit ya belajarnya kayak gini ya. Iya, kayak badan Susah ya, gitu, kayak gitu semuanya, anatomi gitu-gitu ya dok ya? Ternyata kalau sudah dijalani, ditekuni, ternyata di situ kita banyak mendapatkan apa ya, kebesaran dari apa yang udah diterangkan dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasul. Jadi kita ini ya begitu dahsyatnya dan begitu Nah, apa rumitnya iya, tubuhnya. rubut manusia ini sangat begitu banyak organ dan banyak itu dengan Iya, sistem yang Allah atur dengan segala rupanya itu bisa bekerja dengan baik kayak gitu kan ya. Gitu. Ya. Berarti dokter punya latar belakang keluarga yang cukup religius kayaknya gitu. Iya, dari ayah memang. Ayah Gitu juga, iya. Ayah memang suka apa ya, memberikan tausiah ceramah dari memang dia dari dulu kayak gitu kan. Oh, Masya Iya. Allah. Gitu ya. Jadi memang ketika melihat anatomi manusia yang terpikir luar biasa ya Allah gitu ya. Iya. Jadi makin kagum kepada penciptanya gitu Iya, ya dok ya. iya. Masya Allah. Nah itu yang masuk sama dokter bareng-bareng. Lulus semua bareng-bareng kah? Atau cabut di tengah-tengah? Ada juga kayak gitu dok? Ya kita masuk misalnya kemarin saya sekitar hampir 250 ya Mahasiswa? mahasiswa Kedokteran tuh ya? kedokteran. Tapi yang akhirnya bisa lulus kurang lebih ya sekitar 150-an. Sisanya kemana dok? Ya karena tadi kalau memang kita dulu kalau swasta itu kebanyakan jatuhnya tuh keinginan biasanya lebih ke dari orang tuanya. Iya sih bener. Iya. Nah dokter kan juga pengen orang tua kan? Iya, tapi saya memiliki beban jadi saya merasakan Tanggung jawab. iya gitu tanggung jawab. Jangan sampai saya walaupun kayak gini saya mengecewakan orang tua kan kayak gitu kan. Meneruskan lah gitu Iya, ya, jadi dok, ya. saya kan punya tanggung jawab dan punya motivasi, saya harus bisa minimal seperti ayah saya gitu kan. Atau mungkin ada korelasi dok, karena misalnya dokter suka bongkar-bongkar motor, sekarang bongkar-bongkar orang gitu. Nggak, mungkin nggak juga ya dok ya? Iya, mungkin Beda. Mungkin itu kita lihat dari segi ini ya. Apa namanya itu? Pekerjaan itu lebih ke apa namanya istilahnya itu motorik halus kita Motorik untuk halus. iya, pekerjaan kita di situ kan kita harus terampil, teliti tangan kita karena kan setiap orang belum tentu Allah kasih sama. Iya. Kestabilan tangan ya dok? Iya, kebilan cara kita mengerjakan kerapian kita kayak gitu kan untuk dalam melakukan tindakan-tindakan gitu kan. Oke. Ya memang saya dulu suka mengotak-atik misalnya dulu kan punya misalnya ada mobil ya saya kalau bisa saya kerjain sendiri gitu apa yang saya bisa kerjain kayak gitu kan. Dibongkar-bongkar sendiri Iya, gitu, kayak dioper-oper gitu, gitu ya? iya. Penasaran banget orangnya dok Iya. ya? Oke. Lulus dari S1 kemudian koas di Lampung. Iya. Sebagai, kalau koas tuh, mohon maaf ya dok, saya mau tanya ini serius penasaran aja. Iya. Digaji nggak sih dok? Kalau zaman saya dulu enggak. Oke. Jadi kerja tiap hari ke rumah sakit, Iya, hanya dapat pengalaman aja. pengalaman. Dan nanti dapat gelar dokter itu ya? Iya. Untuk kebutuhan hidupnya berarti masih ditanggung sama orang tua? Iya sama orang tua. Koas tuh apa tugasnya dok? Koas itu jadi kalau di zaman kami dulu tuh kan adalah yang membantu dokter-dokter yang bekerja di rumah sakit Ya. yang setempat yang kita tempati ya. Ya. Dalam artian dalam melakukan follow up ke pasien, memberikan informasi ke dokter yang bertugas di bangsal tersebut, ataupun kita itu sebagai penjembatan antara pasien dengan dokter spesialis. Penjembatan antara pasien dan dokter spesialis. Iya. Jadi kayak, koreksi kalau saya salah dok, menerjemahkan bahasa dokter spesialis dengan kepada pasien. Ya, jadi kan nanti kan kita yang menjelaskan ke dokter spesialisnya bahwa ini pasien ini dengan keluhan ini, dengan diagnosa ini udah dilakukan pemeriksaan ini. Iya.
Nah, mungkin kita menanyakan, mungkin advice selanjutnya apa dok yang bisa kita lakukan gitu misalnya kan. Oh iya dah, nanti tambahkan ini untuk pengecekan selanjutnya. Kalau belum, gitu, iya. berarti udah bisa ngasih advice. Kita nggak ngasih advice, tapi kita menanyakan advice itu ke dokter yang spesialis. Jadi kita nanti kita yang menjalankannya. Dijalankan sama. Iya, kita yang menjalankannya. Ini nih waktu ini yang akan diperiksa ini. Nanti kan baru kan perawat yang melakukan misalnya mengambil darah, memasang infus kayak gitu. Itu bagian perawat. Iya. Itu istilahnya magang gitu ya dok ya? Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita juga pengen tuh pasang infus. Iya, karena kan gitu nanti kan namanya di daerah kita kan biasanya kita yang melakukan sendiri kan kayak gitu kan kalau memang tidak ada itu. Jadi kita harus juga terampil dalam memasang infus, melakukan pernah ke daerah pedalaman, dok? Kalau saya sih belum pernah. Jadi kalau waktu saya udah ke Lampung selesai saya balik lagi ke tempat orang tua kebetulan di Prabu Muli. Prabu Muli Palembang. Iya. Pas di RC berarti ngekos, dokter? Iya, saya ngekos. Oh, Masya Allah. Pantesan ya, Masya Allah. Jadi serius gitu ya dok ya berarti ya. Ngekos saya. Oke. Dok, setelah lulus S1 kedokteran, kenapa Objin, dok? Kebetulan kan ayah saya juga Objin ya. Jadi saya itu begitu selesai dari S1 itu ayah saya sering mengajak saya untuk melakukan tindakan misalnya, ayo ikut jadi asisten di kamar operasi kayak gitu. Ayo ikut, lihat langsung praktek kayak gitu ya. Jadi ngeri nggak sih dok awal-awal dok? Ngilu nggak? Sebenarnya karena kita dari koas udah terbiasa ya. Terbiasa kayak di UGD sudah terbiasa melihat misalnya kayak darah ataupun kan karena kita kan berpindah-pindah kan semua kalau koas itu semua apa namanya itu semua spesial bidang ilmu kedokteran dicobain gitu. Digilir gitu ya. Digilir kayak gitu. Jadi kita kan sudah sering banget ngelihat kan. Dari awal juga kan kita waktu kuliah kedokteran awal juga sudah diperkenalkan dengan mayat untuk melihat anatomi dari tubuh manusia kan kayak gitu kan. Iya. Saya sering lihat dokumenternya itu ada. Iya, jadi kita udah diperkenalkan jadi kan. Jadi karena kita udah sering melihat, udah terbiasa jadi udah biasa aja sih. Pekerjaan iya ya. gitu. Mungkin kalau menurut saya yang paling berat kayaknya, mungkin dokter juga bisa koreksi. Kan dokter periksa ya, USG ya dok ya. Kalau ternyata ada kelainan pada anak, cacat fisik misalnya, atau misalnya wanaudzubillah terjadi kematian saat lahir. Bagaimana dokter? Apa yang dokter sampaikan kepada keluarga terlebih dahulu, dok? Ya, yang jelas kalau misalnya ada kelainan yang didapatkan dari pemeriksaan USG, ya saya sarankan kepada orang tuanya ya ini semuanya takdir Allah ya. Karena kan kalau dia memang Islam mungkin dia mengerti ya, karena kan itu kita harus percaya dengan takdir ya. Betul. Ya. Tapi kalau dia misalnya bukan non-muslim, bukan muslim. Ya non-muslim, jadi kita berikan aja ya ini kemungkinan Allah yang udah tentukan jalannya seperti ini. Jadi memang berat sekali ya. Tapi yang jelas ini semuanya ciptaan Allah. Selama dia masih ada detak jantungnya, ya kita tidak boleh melakukan tindakan, misalnya melakukan tindakan, ya maksudnya mengeluarkan aborsi ya? Iya, aborsi kayak gitu nggak boleh. Karena kan dari hukum kedokteran juga tidak disarankan. Tidak boleh dilakukan aborsi. Tidak boleh dilakukan aborsi. Iya, tidak boleh dilakukan aborsi. Nggak reaksi apa yang dokter paling? Kecuali ada ini ya, kalau memang sifatnya sangat mengancam sekali ya. Misalnya kayak ada penyakit bawaan gitu ya dok ya? Iya, benar-benar mengancam sekali. Tapi semuanya itu harus benar-benar dikaji dan diteliti. Karena kalau dari hukum kedokteran tidak boleh melakukan pada yang sudah ada nyawanya kayak gitu, nggak boleh dilakukan tindakannya. Nah, ada tuh juga kalau misalnya kelainan-kelainan yang sifatnya genetik, ya kita tidak bisa merubah. Genetik itu sudah bawaan jadi kan. Jadi mau diapain aja nggak bisa dilakukan. Genetik itu seperti apa yang kemungkinan besar? Kayak misalnya sindrom Down kayak gitu. Jadi kalau orang tua Down syndrome, ada kemungkinan anaknya juga sama? Sebenarnya secara genetik kemungkinan ada.
tapi belum tentu kan, Oh, belum tentu. tergantung pasangan. Bisa juga kedua-duanya nggak ada Down syndrome misalnya ya. Anaknya Down syndrome gitu ya. Ya dia mungkin bisa aja karier, pembawa dua-duanya. Jadi lebih kuat kayak gitu kan. Ataupun biasanya kan kalau Down syndrome itu lebih cenderung pada usia-usia yang di atas resiko tinggi, misalnya di atas 35 tahun ke atas. Karena kan kenapa? Sel apa namanya itu? Sel telur yang sudah tersisa tuh yang sudah tinggal yang kurang bagusnya gitu cadangannya gitu. Iya. Gitu. Kalau misalnya seperti, mohon maaf, keterbatasan misalnya pendengaran, apakah juga ada kemungkinan genetik untuk sama seperti ayah atau ibunya gitu, Dok? Enggak. Enggak ya? Enggak. Jadi berarti ada orang yang tuli misalnya, kemudian belum tentu ya? Belum tentu. Belum tentu ya, bisa jadi anaknya Enggak. normal pada umumnya gitu Iya. ya, Dok ya? Insya Allah. Saya nggak tahan kalau kayak gitu, saya sedih takutnya gitu, Dok, kalau ini. Itu maksudnya reaksi apa yang paling dokter ingat? Misalnya ada ibu yang sudah mengharapkan, ternyata ada kondisi tertentu, dan dokter harus sampaikan itu kan? Iya, karena harus disampaikan kan. Karena kalau nggak tersampaikan, ada sesuatu kelainan itu kan takutnya dia datang ke dokter yang lain kok nggak terdeteksi ya. Kalau kecuali memang benar-benar sesuatu itu memang yang sifatnya memang kita belum bisa dari awal yang kecil. Oke. Ya tapi kalau dia udah rutin sekali ke kita kan kita udah bisa memantau itu kondisi keadaan janinnya misalnya kayak gitu ya. Oke. Ya, yang jelas reaksi pertamanya pasti dia sedih ya. Iya. Dia sedih. Sampai yang histeris itu nggak ada? Dok, Ada, ya? ada. Ada juga Ada ya, Dok, juga. ya? Duh, ya ngiluat guys Iya. gitu, Masya Allah. Oke, Dok, masuk ke judul, bukan judul, pertanyaan pertama tadi, masalah kuliah kedokteran. Iya. Harus pintar, harus banyak duit. Nah, ini gimana, Dok? Apakah benar seperti itu, Dok? Sebenarnya kalau pintar itu lebih baik ya, bagus ya, karena kan memang kan di dunia kedokteran itu banyaknya hafalan, ya, dan lebih banyak menganalisis ya sesuatu ya secara ya, karena dia sifatnya selain menghafal dia harus tahu apa kayak patofisiologis perjalanan. Jadi dia lebih matang kayak gitu perjalanan. Oh, kalau sakit yang ini perjalanannya bisa terjadi kayak gini. Oh, karena ada apa-apa gini-gini. Jadi dia lebih hafal di situ ya. Nah, memang kalau memang yang udah ada pintar, sebenarnya nggak harus mahal ya, karena dia bisa lewat jalur beasiswa, bisa jalur yang kalau zaman kami dulu SPMB namanya ya, SPMB, yang dari yang itu ya SPMB pemerintah. Oke, ada bantuan pemerintah ya, Dok? Ya bukan, maksudnya itu tadi apa namanya itu SPMB itu kayak kuliah ujian nasional kayak gitu untuk masuk universitas kayak gitu. Negerinya ya? Iya, negeri kayak gitu. Oke. Mungkin dia bisa di situ. Biasanya itu secara lebih apa namanya itu ya, di situ lebih terbuka dan kemungkinan untuk menjadi dokternya bisa. Berarti kalau selain itu memang butuh biaya yang cukup. Ya, karena kalau misalnya dia masuk ke kedokteran yang negeri kan sekarang ada mandiri namanya kayak gitu. Iya. Mandiri. Jadi itu biasanya kan ada yang lewat SPMB, habis itu dilanjutkan lagi dengan lewat misalnya dari sekolahannya gitu ada yang berprestasi kan, ataupun lewat jalur prestasi namanya, nah, atau jalur mandiri namanya. Jalur mandiri ini yang biasanya memang biayanya lebih tinggi kan kayak gitu kan. Biaya apa untuk sekolah juga lebih tinggi. Karena mungkin nantinya butuh praktek-praktek yang butuh alat-alat yang mahal juga gitu, mungkin udah kata gimana? Ya kalau sebenarnya kalau kedokteran itu memang untuk buku-buku yang textbook ya, itu memang harganya lumayan. Iya. Tapi sebenarnya kalau misalnya bisa disiasati ikut apa namanya itu, ya maksudnya kuliah, menyimak kayak gitu. Dan sekarang apalagi zaman sekarang kan udah banyak apa namanya textbook itu yang sudah dalam bentuk e-book, dalam bentuk yang e-book kan, jadi kan udah bisa ditransfer kayak gitu kan. Iya. Mungkin lebih mudah dan lebih gampang ya. Beda kalau zaman dulu kan memang benar harus
buka textbook kan. Ya yang mampu beli, yang nggak mampu ya paling dia pinjam dulu. Gitu ya dok ya. Jadi Iya. memang dibutuhkan biaya karena memang perlengkapan untuk peralatan Iya. kedokterannya memang butuh biaya segitu. Iya. Kalau secara demografi dok, jumlah dokter di Indonesia itu sebenarnya kurang atau sudah cukup atau berlebih atau gimana dok? Kalau menurut saya sih sebenarnya Masih kurang kan? sudah cukup banyak ya, Ya. tapi kemungkinan penyebarannya, Oke. ya penyebaran ke daerah-daerahnya itu yang masih kurang merata. Benar. Iya. Nah, jadi di pedalaman itu agak susah mungkin dokter yang Iya. kredibel gitu ya, Iya. dok ya. Saya masih kena paradigma istilah tulisan dokter. Tulisan dokter tuh kayaknya harus asal-asalan gitu. Enggak emang itu kode atau apa kepada apoteker, hanya apoteker yang mengerti. Shit gitu. Sampai kalau anak kecil tulisan dokter kamu nih gitu. Ayo gimana? Dokter tulisannya gimana, Dok? Ya ini juga lagi. Tapi sebenarnya enggak sih, paradigma itu enggak seperti itu sih sebenarnya. Sekarang udah lebih bisa dibaca berarti. Mungkin ya mendapatkan beberapa dokter ya yang tulisannya kebetulan kayak gitu. Kalau saya memang tulisannya itu memang cukup bilang-bilang memang jelek dari dulunya ya cara nulisnya gitu ya. Oh makanya pengen jadi dokter, biar tertutupi itu. Tapi enggak, ada juga dokter yang bagus-bagus Oh tulisannya. gitu. Ada. Sekarang ada yang jelas gitu dok. Ada yang jelas tuh ada tulisnya. Saya pernah tanya teman saya apoteker, itu cara baca tulisan dokter gimana? Lihat ujungnya sama akhirnya katanya. Karena udah terbiasa dia. Misalnya ada P, ada L, Panadol, misalnya kayak gitu. Karena tuh Gitu. udah terbiasa dengan tulisan dokter itu. Padahal paracetamol karena nggak Ya, salah. tapi kan dia kalau misalnya dia tidak terbaca ya bisa dikonfirmasi kan dokter. Oh gitu. Iya sebenarnya. Tapi umumnya tiap kali saya ke dokter rumah sakit, garis-garisnya bisa kebaca loh. Morse kayaknya dok itu. Enggak sih sebenarnya. Kita nggak diajarin sih. Maksudnya kita nggak ada pelajaran untuk nulis resep itu harus jelek tuh enggak. Oh, gitu. Kita ada belajar dulu namanya di farmakologi. Ya kita nulisnya itu harus terbaca. Kalau dari itu syaratnya harus terbaca tulisan itu. Harus terbaca tulisan itu. Tapi dokter paham maksud saya kan? Nah. Iya kan ada kan yang garis-garis doang ada kan? Gitu kan, Masya Allah. Oke, dokter ini masuk ke tahapan akhir podcast kita dok. Kita nggak berlama-lama dokter, waktunya mungkin ada yang mau melahirkan juga. Kita nggak tahu ya dok. Iya, Masya Allah. Dokter sekarang sudah punya anak? Udah. Sudah berapa dok? Alhamdulillah 6. 6? Masya Allah. Jaraknya berapa dok? Lumayan jauh sih sebenarnya. Yang pertama kan sekarang udah 14 tahun ya. 15 tahun. Yang kedua 11 tahun. Oke, jaraknya cukup agak berjarak ya dok? Iya. 11 tahun. 6 ya, Masya Allah. 3 tahun, ada yang beda terakhir 2 tahun. Oke. Iya. Itu mau jadi dokter semua atau? Enggak jadi dokter Yang semua. pertama? Ya Karena mungkin, bisa terinfluence sama ayahnya nih? ya mungkin kalau yang pertama kita pengennya dia jadi dokter karena anak perempuan juga ya kan. Oh gitu. Iya. Ya, objin juga deh dok ya? Belum tahu sih kita nanti lihat. Iya, tapi mungkin karena itu jadi dokter bisa ngajarin langsung apa gimana gitu ya dok ya? Iya. Iya. Dok mungkin boleh kasih pesan-pesan dok untuk para anak-anak SMA mungkin, anak SMP yang nonton podcast ini, atau para orang tua juga yang kira-kira masih mempertimbangkan untuk profesi kedokteran. Karena mungkin ada beberapa pertimbangan lah tadi, masalah biaya segala macam. Kenapa akhirnya dokter tetap mantap memilih kedokteran? Silakan dok. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Ya, semoga pada ibu bapak dan adik-adik yang akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, ya intinya sih kalau memang sudah ada niat dan kalau memang memiliki cukup kemampuan dan alhamdulillah dianugerahi dengan cukup rezeki yang cukup, ya kenapa tidak dilanjutkan dengan dunia kedokteran? Karena di dunia kedokteran ini kalau kita umat Islam ini sebenarnya kita bisa makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan
ciptaannya ini. Iya. Jadi mungkin ya seperti itu yang saya sampaikan. Jadi dengan menjadi dokter yang baik tentunya juga bisa menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengenal ciptaan-ciptaan Allah yang lain gitu ya dok ya. Iya. Oke teman-teman semua, jadi jangan ragu yang mau cita-cita jadi dokter, jangan cuman itu hanya impian. Langsung bismillah ya, jadi dokter dan punya rumah sakit. Gitu dok ya. Amin, Mudah-mudahan amin, ya. ya, Amin. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau jadi apa?